Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, kapan nambah nih kak profesional nggak kok. Jadi perkenalkan kami dari channel Gagana Prasasya. Saya Pak Su dan ini Butis. Sedangkan ini adalah Anwa. Nah kali ini kami mau sharing cerita tentang bawainnya ya, tutup ya. Tentang pengalaman hamil di masa pandemi, dimana yang emang kan masa pandemi kita sih para wanita kan hampir dilarang untuk hamil sih, karena kan hamil mengurangi atau menurunkan sistem pertahanan kekebalan tubuh, katanya dokter sih, koreksi kalau salah. Yeah. Nah mungkin kayak agak terlambat ya cerita tentang hamil, tapi anaknya udah 9 bulan. Oke, nah ini kami mau sharing aja cerita, bukan ya ada maksud menggurui, nggak ada maksud sok atau gimana pun. Jadi kami cuma cerita aja pengalaman kami, urusan nanti ada yang lihat atau enggak itu urusan yang lain. Kami intinya cuma titip kenangan aja di YouTube. Oke, dari yang pertama, pengalaman hamil di masa pandemi. Nah, apa aja pengalaman hamil sampai di masa pandemi ki sampai baca kerepean, cuman poin-poinnya tok. Jadi nanti kita akan nyampaikan secara terstruktur maksudnya. Jadi kerangkanya udah ada. Mulai dari USG banding, terus pengalamannya gimana. Kita banding berapa dokter ya? USG banding. Yang di klinik satu. Klinik dokter Ando. Bukan yang di klinik di itu di klinik BPJS apa? Iya, Vaskes. Vaskes pertama itu, terus yang di Alun-Alun, terus yang di dokter Ando. Ada 4 dokter. 4 dokter termasuk yang di Vaskes kami, maklum pengguna BPJS. Nah untuk kenapa sih kok kita USG-nya pindah-pindah? Ada juga yang berpendapat ya USG cukup beberapa kali aja sih, itu terserah, itu pendapat orang sih bebas. Tapi kenapa kok sampai USG-nya pindah-pindah dokter? Ya karena kan untuk membandingkan hasilnya. Misal kata dokter A ini apa ya? Mungkin kondisinya A, jadi kan mungkin terus ketika di dokter yang satunya bisa jadi amin atau A plus atau AB atau gimana. Jadi kan mungkin berbeda banget gitu, tapi ternyata ya sama-sama aja selisih. Kalau misal cek berat badan di dokter A berapa kilo, di dokter B berapa kilo, hanya selisihnya hanya lebih sih ke permasalahan sebenarnya. Kan waktu itu kan yang di alun-alun kan katanya yang USG ke berapa ya? Iya, itu katanya berat badannya terlambat pertumbuhannya. Jadinya kan saya kan khawatir. Akhirnya saya cari dokter yang lainnya banding. Bukan berarti dokter yang sebelumnya itu salah, enggak, bukan, cuman cari pembanding aja buat mantepin hati gitu toh sih. Terus nah kalau kata orang dulu, kalau bobot kurang mimik es. Nah kalau sampean kemarin kan katanya pertumbuhannya terlambat, akhirnya sebenarnya kalau BP kurang itu untuk menaikkan tuh makan yang manis-manis atau es krim. Kalau hanya es biasa, air es gitu sebenarnya nggak apa-apa sih. Kan ada ya orang tua itu dulu ngelarang anaknya atau cucunya yang lagi hamil nggak boleh minum air es, takutnya nanti bebek bayinya bisa di dalam gitu. Ya maaf. Ya salah, ya benar. Ya bisa di dalam. Ya. Oh yes. Nah kemarin kan katanya berapa 2,8 atau berapa kemarin? Bentar lagi. Sebelumnya. Yang katanya intinya itu kurang. 2,6. Nah 2,6 nah. Itu di minggu ke berapa ya? 37. 36, enggak 34. 34-an ya. Ya sekitaran itulah 34 sampai 33, 34. Nah langsung kami kayak itu, wah kok kurang yo. Akhirnya konsumsi es krim baru dikit. Terus akhirnya nggak lama 2 minggu atau 1 minggu ya? 2 minggu lah. Akhirnya langsung bobotnya naik jadi 3 kilo. Langsung kayak kelebihan gitu, over. Maksudnya sebenarnya harapannya sih 2,8 tapi saya pengennya kan biar normalnya gampang. Saya pengennya yang mentok 2,8 atau 3 kilo. Tuh. Nah, akhirnya kan tercapai ya 3 kilo ya. 3 kilo udah tenang.
selesai itu ya wes kita. Terus yang USG terakhir sebelum lahiran itu karena kan untuk HPL dari bidan sama dari dokter itu kan beda. Yang dari dokter kan 23 April, kalau yang dari bidan itu harusnya 12 April. Nah, di tanggal 20 April, saya 19 April tuh belum lahiran ya. Belum. Akhirnya kita USG di tanggal 20. Iya. Tanggal 20 itu beratnya itu 3,1. Itu berat terakhir pas USG 3,1. USG. Terus proses kontraksi. Nah, untuk mulai proses kontraksinya, kebetulan ini di Ramadan ya kemarin, akhirnya si Anwa ini kan di Ramadan. Jadi kami kemarin emang agak nakal ya, maksudnya dalam artian nakal itu udah hamil tua tapi nggak mau jalan-jalan. Baru ketika beberapa hari menjelang persalinan itu mulai sering rutin jalan pagi. Kurang jalan paginya. Habis ya. Ya sebentar ya. Nah, ini jalannya. Nah, terus kemudian itu tanggal 20 ya. 20 itu berarti USG-nya sebelum tanggal 20 lah. Nah, tanggal 20 udah ngerasain kontraksi kan. Tapi udah deket-deket. Ya udah deket-deket yang USG terakhir itu. Jadi tanggal 20 itu udah ngerasakan kontraksi, tapi udah dicek, tapi udah bukan belum ya. Belum. Terus udah bukan nih, tapi sampai pulang kan? Udah. Belum ada. Cuma belum ada. Kontraksi toh. Akhirnya balik terus, sama kan akhirnya sebenarnya mau nggak masuk kerja tapi kerja aja. Tapi ternyata siangnya udah sewakit nggak ya apa yang saya sendiri kan di rumah. Ya kebetulan sebenarnya kami suami kan juga cuma berdua. Nah kemarin bukan intinya bukan tega gitu, maksudnya nggak ngulangin istri, tapi istri kekeh pengen lahiran di sini sendiri, bukan maksudnya aku ngelarang pulang gitu, enggak. Ternyata cuman istri yang pengen buktiin bisa nggak sih mandiri, tapi aku udah bilang intinya kalau ada resiko kita yang tanggung ya wes kita jalan berdua. Nah di tanggal 20-nya suami siang saya kabarin kalau perutnya udah mulai agak sering sih sering. Kemudian dia izin untuk pulang cepat. Nah masih bukan satu ya, masih bukan satu. Akhirnya tetap disuruh pulang, nanti suruh baliknya ketika udah bukaan 5 atau ke atas 5 ke atas 5 ya. ke atas. Ya wis kami tanggal 20 itu kami pulang. Akhirnya besoknya tanggal 21 kayaknya udah parah banget, saya izin ke kantor buat saya info ke kantor ke atasan untuk izin gak masuk karena istri udah kontraksi banget, intinya udah detik-detik lah habis. Nah udah detik-detik. Nah setelah itu kita aku nginfo subuh-subuh itu nginfo ibu aku, almarhumah ibu, untuk bantu ngecek, maksudnya ini udah saatnya apa enggak, karena kan beliau udah pengalaman anak 3 gitu. Akhirnya ya beliau datang, ya wes langsung berangkat aja jam 8 kita ke klinik. 8 ke klinik. Cek ternyata masih bukan 5, tapi belum 5 yang sempurna sih. Ya. Lebih ke 4,5. Nah jam 8 itu lama banget sampai akhirnya harapannya sih jam 12 itu udah lahir. Kan udah 5 tinggal 1 jam, intinya 1 jam 1 bukaan gitu deh. Tapi ternyata dan ternyata si dia waktunya buka puasa juga masih belum. Nah kebetulan pas puasa ini istri nggak mau makan sama sekali, jadi harus disupport sama cairan. Lah untuk semua teman-teman sangat tidak direkomendasikan buat ibu-ibu yang akan melahirkan, mending makan biar ada tenaganya, tapi saya tetap ada tenaganya. Jadi kan kemarin masih untung kemasukan dikit sama didukung infusan akhirnya. Nah setelah itu sebenarnya di klinik kita nggak benar-benar sendiri sih, sama bapak ibu saya nemenin sih, tapi di luar riwa bolak-balik gitu, karena kebetulan rumah juga dekat sama klinik. Karena nggak boleh dari klinik.
Karena emang di masa pandemi emang dibatasi sih untuk yang pendampingan cuman suami aja. Jadi bener-bener di dalam cuma berdua sama ada bapak ibu di luar. Itu pun nggak selalu di sana. Itu pun harus antigen. Ya kalau mau nemenin pas saat itu emang wajib antigen kalau emang mau nemenin. Dan sempat ada satu keluarga gitu bawa satu kendaraan besar, satu elf, satu minibus lah. Duduk sendiri maunya. Nah itu ada keluarga yang datang satu elf gitu, tapi langsung disuruh balik. Maunya kan mau masuk semua ya? Ya mau semua, tapi akhirnya disuruh balik sama pihak klinik akhirnya itu. Itu di hari itu ada 5 orang yang lahiran di klinik tersebut. Kliniknya nggak terlalu besar sih, cuman cukup lah gitu. Tapi memang untuk klinik bersalin. Ya emang KIA, klinik ibu dan anak, spesialisnya klinik tersebut emang diperuntukkan untuk ibu dan anak. Nah banyak cerita yang lucu sih. Yang pertama itu kayak ada pasangan suami istri udah anak ketiga mungkin kalau nggak salah. Nah itu suaminya itu sampai anak ketiga itu nggak berani jagain atau nemenin di sampingnya bener-bener. Itu pas lahiran kayak gitu, suaranya bener-bener teriak-teriak sejadi-jadinya. Tapi suaminya nggak ada di sampingnya, nggak berani nemenin. Terus juga ada yang lain juga sampai itu ada anak ketiga, kebanyakan rata-rata sih temen saingannya kok saingan yang barengan sama istri saya itu anak ketiga semua. Jadi ibaratnya itu bahasa Jawanya itu wahingnya wis metu. Cuman bersin aja mereka harusnya udah keluar. Tapi, kebanyakan gitu. Tapi malah ya ada yang lama juga. Sebelahku malah malah teriak apa kayak gitu. Terus juga kebanyakan mereka datang ketuban udah pecah. Ada 2 yang udah. Ya. Nah ini untuk anak kami ini terpaksa dipecahin juga dan itu bikin panik keluarga yang ada di luar kota. Dipecahin karena enggak. Ya. Nah itu sampai kapan ya? Maghrib itu belum keluar loh, karena kan estimasi kami harusnya zuhur udah keluar, tapi ternyata maghrib masih bukaan. Sebenarnya niatnya kan nggak ngasih tahu ke orang tua yang di luar kota, orang tua saya. Maksudnya biar nggak khawatir atau nggak panik, nggak kepikiran. Tapi karena butuh doa, butuh restu intinya. Akhirnya kami berdua memutuskan untuk mengabarin, padahal intinya sekalian bikin kejutan. Iya, tahu-tahu cucunya udah lahir gitu. Tapi ternyata ya wes lah, mungkin mungkin kecantol restu lah. Mungkin kecantol restunya gitu. Akhirnya kami putuskan untuk sampaikan ke orang tua yang di luar kota. Tapi mereka malah panik karena tahu udah bukaan air ketubnya udah dipecahin. Udah dipecah, terus bukaannya nggak nambah-nambah sampai jam 9 atau jam 8 tuh kan ya, habis sholat tarawih kan masih telepon aja. Sampai akhirnya saya itu pasrah banget gitu. Gimana kalau sesar? Tapi kalau sesar itu mending buat teman-teman. Kalau yang emang udah berencana sesar jangan mending udah jauh-jauh hari, jangan kontraksi. Pas ada kontraksi. Biar nggak double sakit. Sesar pula udah ngerasain kontraksi, sesar pula. Jadi katanya malah double nanti sakitnya. Jadi mending jauh-jauh hari. Kecuali ya nanti ternyata baru karena ketemu ada ya karena ada satu dan lain hal yang mengakibatkan yang mengharuskan untuk tindakan sesar saat itu ya harus dilakukan. Tapi kalau masih bisa diusahakan ya nggak apa-apa ya, diusahakan normal. Dan kebetulan emang orang yang di sebelah tempat istri saya di ranjang sebelah istri saya itu ada lilitan 2 tali pusar. Ada lilitan apa usus apa? Istilahnya kalau Jawa kan kalungan usus gitu kan. Tapi itu kan ada lilitan tali pusar 2 dan itu alhamdulillah normal. Dan dia yang anehnya itu saat USG dia nggak tahu loh. Nah, yang itu harusnya kan pas USG udah ketahuan kan. Kalau itu ada tali pusar yang melilit gitu. Nah, pengalaman pas ketika prosesi lahiran itu ya kebetulan istriku manut atau tiru mengikuti cara yang diajarkan salah satu bidan secara daring di tahunya nggak tahu dari Instagram ya. Nah lahirannya itu menggunakan metode tiup. Nah akhirnya itu dipraktekkan sama istri saya, nggak seperti yang orang yang di kiri kanan semua wah tirak-tirak semua, tapi istri saya enggak. Jadi nggak terlalu
apa ya, menguras Iya, tenaga nggak ya. terlalu menguras tenaga, toh juga tenaganya udah nggak ada karena nggak makan. Tapi memang benar-benar apa ya, ya entah karena itu udah kebetulan atau karena apa ya, Ya kehendak kehendak Tuhan. Cuman Nggak sampai 2 menit bayinya udah lahir sih, cuman dengan cara yang bikin lama itu cuman menunggu bukaan lengkap iya. dari 5 enggak sih sebenarnya 5 ke jajan-jajan. 8. Yang lama itu 9 ke 10. Ya 9 ke 10. Yang Terus sangat lama sekali. nah udah parah banget itu, parah banget. Udah hampir kayak istri gak sanggup nahan pengennya dikeluarin. Andai saya tahu prosedurnya tak tanganin sendiri. Iya, karena pas saat itu emang ada 2 orang lain, 3 sama istri saya yang sedang prosesi melahirkan juga. Jadi panik, bidannya juga bukan sedikit sih, banyak bidan dan perawatnya itu, tapi lagi fokus ke ruang-ruangan lain. Dan kebetulan saya biasanya kan kalau anak pertama memang lama, Ya, yang lainnya jadi- kan anak ketiga semua. Tapi emang di situ cukup lumayan sih, sebelum lahiran juga itu diajak sholawatan bareng, sempat juga sama pemiliknya, sama bidan ini entahlah pemiliknya intinya diajak sholawatan. Dan kebetulan yang jahit istri saya itu berapa jahitan nggak tahu ya, banyak. Diopros. Intinya diopras Karena kan anak saya lahirnya ternyata kan tadi saya bilang USG terakhir kan 3,1. 3,1. Ternyata saat dia lahir 3,5 kg. Jadi akhirnya terpaksa harus digunting. Pelebaran jalur lahir. Itu aja sih. Oke, dan inilah bayi yang bobotnya kemarin 3,5 kg. 3,5 Dan sekarang usianya udah 9 bulan. dan dia sangat aktif sekali. Ya. Ya. Kalau nggak taruh di kursi kayak gini tadi mungkin udah berkeliling rumah. Udah keliling rumah, udah naik meja. Biasanya meja dinaikin, meja ya karena kan lesehan semua di sini, karena ya semoga aja segera punya rumah sendiri karena ini masih kontrak. Jadi kita nggak beli berapot banyak-banyak. Meja kerja lesehan, meja tamu lesehan, nggak ada kursi. Jadi mikir-mikir kalau masih tambah berapot lagi. Mungkin itu aja sih sharing kenapa kipas-kipas. Ini kenalkan, Sebut saja Anwar. sebut saja saya Anwar. Iya? Hmm. Iya. Oh Iya. 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 Saya lahir di tanggal 21 Ya, kebetulan April. pas 21 April. Jadi 21 April itu kan ya tahu Banyak sendiri. nonton sih. Terus juga ya, dikasih penontonnya dikasih. Gitu. Gitu. Kebetulan ya emang ya momennya Hari Kartini juga dan Dan yang sangat spesial itu hari pernikahan. Iya, pas hari pernikahan juga. Dan juga kado 1 tahun kerja di salah satu perusahaan. Banyak momennya sih. Iya, kamu memang nunggu hari pernikahan mama papa ya? Iya. Iya. Udah lahir ya? Dan terus juga yang lucu ada pasien yang satu kamar dengan istri. Dia itu punya 3 anak, dia lahir di situ semua dan cowok semua. Mau ditukar katanya, mungkin ya bercanda, tapi sempat video call sama saudaranya nunjukin ya intinya lucu gitu Ini loh. anak saya. Iya. Oh iya. Nggak ditukar kok ya? Enggak. Bu. Udah, dihabisin, emang. Ara makan apa? Roti. Anwar makan apa Anwar? Oh, Roti. gimana kalau makan? Enak. Enak. Ya wis mungkin itu aja sih dari kami sharing tentang hamil dan lahiran di masa pandemi. Jadi ini adalah bayi hasil pandemi bukan juga. Bukan. Tapi emang udah saatnya lahir. Sudah saatnya. Dikasihnya di saat Pandemi ya wis gimana ya lagi. udah, mau gimana lagi? Ya. Oke, sekian dari kami. Saya Pak Su dan ini Bu Is dan ini Anwar. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.